Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan. Sejak dari petani yang turun ke ladang, pedagang yang berangkat ke pasar, pelajar yang menuju sekolah, sampai kepada pegawai yang berangkat ke kantor, seluruhnya tidak lain untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap orang menginginkan kebahagiaan, dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara? Ya. Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu 4. Jadi kalau saudara ingin bahagia, harus mempunyai 4 perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un. Punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya, daripada sudah punya rumah kecil adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya, boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2 kali 3 meter, kalau hati kita luas-luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung. Kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya.
tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya, sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia, walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya, namanya Aristotle Onesimus, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya nggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya 2 orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria Onesimus. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh, ya nggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesimus. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesimus ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onesimus. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya. Multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" Ya jelas pilih ilmu dong. Kenapa? Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang. Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu, diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang.
Saudara bisa Fatihah lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, tolong ajarin saya Fatihah. Udah habis, nggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta, kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu, makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta, makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga, cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman, padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas, itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya, dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak diapa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika? Dibunuh orang. Park Chung-hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang,
Kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulon nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang, seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek pakai tender. Siapa yang berani bayar segini naik, nggak berani minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat soal nanti, tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang, makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan nggak punya nama, nggak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang nggak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin, ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki seks bom, bom seks. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan doublenya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal, top, sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh.
datang dan pergi silih berganti, padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan, ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu, di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang keprok tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi, itu tukang-tukang keprok sudah selalu menjaga dan mengawal, dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya, takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang, caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan, ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau nggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar. Dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta buat sementara hati mungkin tenang, tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia.
dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan idang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa, sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari 4 ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu, baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon political, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit. Itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali kita bebas jalan di jalan raya semaunya, tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya, dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulata'uhu ma'as solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang
Kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun nggak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang elas, walaupun nggak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asyrafa asya musyarrafan wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangnya. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rambo, pengen jadi Rambo, gagah, maunya belekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri. Saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah, ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik awalnya kan begitu. Mula-mula dengar katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit katanya, disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain enak juga, ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap, jemuran siapa ya gue sabet. Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar,
yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi, ada teman. Kesulitannya, ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita, menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzah kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt, bahkan puluhan ribu watt menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal soleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup. Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia nama kita akan terang. Jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang. Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup seperti sekarang. Ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali, ke kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas, sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur. Orang lewat, Allah, ini kuburannya Fulan bin Fulan, dulu ini kebaikannya Masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah, mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara nggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihain, tungguin di sana. Umpama nggak sampai, balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja. Kalau nggak masuk otak, nggak percaya. Padahal alam gaib itu nggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tanpa emas tenggelam kan? Pernah nggak? Di mana? Ya, di laut Masalembo. Begitu ke tanpa emas tenggelam, ratusan penumpang itu
terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin. Jangan khawatir Pak, nih saya kirim Intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng nggak? Tidak. Kan mahal toh Intan 10 juta. Kenapa dia nggak senang? Karena Intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas, dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia nggak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak, tuh pegang, itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Kirimin kulkas ke kuburannya Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi Intan yang harganya 10 juta, ndak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup, sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan, boro-boro lah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Tuh bajingan no, dulu mati dipendem di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kecebur. Tidak ada kata lain, harus maju dalam kehidupan dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang nggak kelihatan kok, orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa nggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang nggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, nggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan nggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu. Kenapa? Pada suatu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap, disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Sekarang orang yang nggak ada pahalanya nggak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada suatu saat senja kehidupan akan datang. Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzakh. Dikala itu kalau nggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzakh itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Udah di tempat gelap yang nemenin jelek. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu. Tahu-tahu udah tahun 87. Tahu-tahu udah begitu. Tahu-tahu yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu. Begitu cepat waktu berlalu.
Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Nabi bersabda, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itu orang yang beruntung. Tahun kemarin sembahyangnya maghrib doang, sekarang udah tambah isya. Tahun kemarin cuman Idul Fitri aja ngancem bener, sekarang udah tambah Jumat, lalu tambah lagi maghrib, tambah lagi isya, dan selanjutnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa khasir. Lalu barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu orang rugi. Hari ini sama dengan kemarin, rugi itu. Bulan ini begitu, bulan kemarin begitu, tahun ini begitu, tahun lalu juga begitu. Rugi itu orang. Rugi apa? Rugi umur. Umur tambah, amalan gak pernah tambah. Dan saya pikir lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang dikasih panjang umur cuma untuk numpuk dosa. Mending mana? Panjang umur banyak dosa sama pendek umur dikit dosa? Mending mana? Mending mana? Ya, paling mending tentu panjang umur banyak pahala. Tapi kalau tidak, sekali lagi, lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan panjang umur tapi cuma untuk sekedar menumpuk dosa. Kehilangan kesadaran bahwa dunia bukan terminal akhir dari satu perjalanan. Dia cuma halte di mana kita berhenti sebentar untuk menuju kepada terminal yang hakiki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah lampu yang akan menerangi kehidupan, amal yang kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan lampu yang terang, kebajikan yang kita kerjakan dalam hidup. Nah, setiap orang di awal tadi saya bilang ingin bahagia. Bahagia itu kan hakikatnya kumpulan senang dan selamat. Senang, selamat. Apa bedanya? Senang tapi tidak selamat, nggak bahagia. Selamat tapi nggak senang, nggak bahagia orang. Contoh, kalau orang korupsi, duitnya banyak, senang dia, tapi keselamatannya. Ada tentara baris di samping rumahnya udah bingung, padahal tentara latihan. Tentara cuma latihan, dia bingung. Senang, tapi karena keselamatannya tidak terjamin, dia tidak bahagia. Sebaliknya pegawai negeri jujur benar cuma segaji-gajinya, selamat nggak korupsi tapi melarat, ya nggak bahagia juga, kurang senang. Kesenangan dan keselamatan untuk dunia saja, ya sekali lagi, kalau cuma sekedar untuk dunia saja bisa dibeli pakai uang, bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin selamat bisa dibeli pakai uang, saudara ingin senang bisa dibeli dengan uang. Tapi setelah mati masuk ke alam barzah, habis kekuasaan uang. Nggak bisa lagi beli keselamatan pakai uang, tidak mungkin lagi membeli kesenangan dengan uang. Di situ pahala yang megang peranan. Makin banyak pahala, makin banyak saham untuk membeli kesenangan dan keselamatan, untuk memperoleh yang namanya bahagia. Dan jangan lupa loh, di alam barzah kita nggak sebentar, menunggu datangnya kiamat. Loh iya, kalau kita begitu dikuburin terus kiamat datang, untung. Tapi kalau masih harus 1000, 2000, puluhan ribu tahun yang akan datang, dalam satu penantian yang begitu lama, tanpa saham untuk memperoleh kebahagiaan, satu kemalangan yang tidak ada pernah putus-putusnya. Janganlah tergelincir oleh kebahagiaan sebentar yang menipu dengan mengorbankan kebahagiaan hakiki yang berjangka panjang. Apa artinya senyum sejenak kalau harus ditebus dengan tangis seumur hidup? Biarlah kita minum jamu, pahit memang, getir memang, tapi kan besok badan sehat. Daripada sekarang minum sirup, manis memang, enak memang, tapi bibir pada jontor besoknya. Sirawan, batuk, nggak karu-karuan.
Banyak orang tertipu oleh kesenangan yang sebentar, padahal laisa kullu ma yalma'u zahaban. Belum tentu semua yang berkilat itu emas, belum tentu semua yang gemerlap itu intan. Karena itu marilah manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir sekarang, yang keempat, tanda orang bahagia kata Nabi. Zaujatun salihah. Orang bahagia itu tanda yang keempat kata Nabi, punya istri biar cakep asal taat. Sudah surga itu sudah. Cakep taat. Istri kayak gitu, kalau belum mati jangan dikuburin dulu. Sudah cakep taat lagi, tapi kadang-kadang enggak, udah jelek ngadat melulu. Apa yang mau dipilih? Sebab itu Quran mengatakan istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Kenapa suami istri diibaratkan pakaian? Alangkah tingginya gaya bahasa Quran ini. Suami istri teman hidup, hidup perjalanan panjang. Sejak kita dalam rahim sudah ada hidup kan di sini. Sampai ke alam dunia, masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai menuju akhirat, itu perjalanan hidup. Carilah istri atau suami teman hidup yang membawa manfaat tidak hanya kehidupan di dunia ini, sampai di alam barzah, sampai di padang mahsyar. Suaminya mungkin meninggal lebih dulu, atau istrinya mungkin meninggal lebih dulu, tapi suami atau istri yang masih hidup berbuat kebajikan. Suami saya meninggal, ada hartanya, saya sedekahkan, niat pahala untuk almarhum suami saya. Ini teman hidup, tidak dibatasi dan tidak bisa dipisahkan oleh maut sekalipun. Zohirnya mungkin pisah, badannya mungkin pisah, tapi hatinya, jiwanya, kebersamaannya dalam menghadapi kehidupan. Karena itu saudara-saudara, bahasa Quran indah. Suami istri diibaratkan seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian jadi kebanggaan. Artinya suami harus menjadi kebanggaan istri, istri harus jadi kebanggaan suami. Yang kedua, pakaian itu kan fungsinya menutup aurat. Artinya sesama suami istri harus saling menjaga kekurangan masing-masing. Jangan malah sesama suami istri saling membongkar rahasia dan aibnya sendiri-sendiri. Istrinya diceritain jeleknya di mana-mana, atau suaminya dibongkar rahasianya di pasar umum. Itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian. Kenapa semua ini diperlukan? Karena kita menyadari bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik merupakan susunan dari warga yang baik. Warga yang baik adalah terdiri dari rumah tangga yang baik. Dan rumah tangga yang baik merupakan susunan dari pribadi yang baik. Dari situ langkah dimulai. Membangun satu bangsa yang baik diawali dengan membangun rumah tangga yang baik, dengan menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Sehingga dari sini diharapkan berkembanglah nilai-nilai kebaikan. Orang akan bahagia mempunyai istri yang soleh. Kenapa? Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia, apapun profesinya. Dokterkah, kiaikah, mubalikah, petanikah, pengusahakah, pejabat tinggikah, tidak ada seorang suami yang bisa sukses tanpa peran serta istrinya. Walaupun memang peranan itu tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Karena itu, saudara hadirin yang saya hormati, Islam sangat menghargai kaum wanita, memberikan kedudukan yang tinggi sepanjang tidak mematikan kodrat kewanitaannya. Nah, kalau sudah kesuksesan ini diawali dari rumah tangga, karier di masyarakat mudah untuk dikejar. Tapi keberantakan di rumah tangga merupakan kegagalan pertama di tempat lain. Nah, inilah saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih.
selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min kanzil jannah." Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu: ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu: umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2: hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya,
jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya, apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Si Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga, tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan berada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya. Menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat riya itu bisa memakan amal kita sendiri. Riya itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh. Tuh yang belas itu kalau nggak gua. Iya kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasad. Tuh biasanya memang begitu saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu, Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna sadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang. Wa tadfa'u mitatas su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan.
Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Itu orang mati kan sama ya, kondisinya mati, nggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah, baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan, yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Tidak karena kepengen dipuji orang, tidak karena ingin dikatakan orang pemurah, sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya, masih harus diminta. Kalau nggak diminta ya tulus, lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya, Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, bagaimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik supermi cap bedug misalnya umpamanya atau pabrik kecap cap sorban supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah, ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah, apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia, menyangkut ipolek sosbud, memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari di dalam harta kita, walaupun kita yang cari pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang, di sana ada harta anak yatim, di sana ada hak masjid,
Di sana ada hak pesantren, di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan, tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan, ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang nggak pernah sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lu sih enak lu, kata kita. Dia juga bilang yang enak kan lu. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pulas bener. Saya kamar pakai AC, sejuk, tempat tidur sutra, empuk, alga, spring bed, kulak kulik, nggak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak. Inilah enak, nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Ini terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya, tenang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah saja. Maknya laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diam, malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki, ibadahnya rajin, kaya. Nih yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis nggak kurang akal.
laporan, Tuhan, kenapa Les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qur'annya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiin lah, iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya, lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub? Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi nggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin sakit. Masya Allah. Miskin sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi bang. Lalu namanya Nabi kan doanya jarang meleset bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh baik dah bang?" Siti Rahmah, iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun bang. Nah coba ente banding-bandingin Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun, dikasih sakit 16 tahun. Sudah nggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini, tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu?
yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun. Maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sehingga berhenti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah. Nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita. Dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting, kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilatur rahmi. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika. Makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pintar sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini, di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur dam sepi dam. Ya ini kalau bahasa saya. Iya Tuhan sepi ini nggak ada coret-corekan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa baru anteng Nabi Adam. Itu di surga. Cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih. Kaya bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil. Monas, Buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah.
Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah, sendirian kita pikirin diri, nggak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman qata'ak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih hadis, ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi, ada apa malu? Lu marah, ada gua marahan lagi. Tunggu pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah? Misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, ke sini. Kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang setil, selimut 3 rangkap setengah dipakai, persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut, begitu Muhammad buka pintu, nah masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah jatuh, mampus dah lo ini. Mampus lo hari ini nih. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad dikit lagi, Muhammad dikit lagi. Enggak paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Serak, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam ya, antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Satu gulung, belum juga nyampe itu tambang. Kurang, beli lagi ke warung. Sambung, ulur lagi, nggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad, kasih tahu encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung nggak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia.
Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya Muhammad, tolong kan. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Sampai atas. Apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat Muhammad. Udah ditolongin dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang begitu. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So, kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi, ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya kata Nabi dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya silaturahmi, tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turu-turu takutlah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang nggak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan, ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu, orang injak kita. Orang nggak pandang urusan apa malu. Oleh karena itu silaturahmi pada hakikatnya merupakan ruh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Misalnya puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar nggak makan nggak minum sih enteng, mengendalikan nafsu. Itu jihad terbesar, tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Tanpa sadar, la haula wa la quwwata illa billah. Nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita nggak terasa. Nyelengin simpenan akhirat. La haula wa la quwwata illa billah. Nyimpan lagi. Kaget, la haula wa la quwwata illa billah, nyimpan lagi, banyak simpanan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu. Apa itu? Kesadaran moral.
Bahwa ini saya bisa kerjakan. Saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini. Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi nggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio nggak mungkin. Tapi jadi kenyataan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan